Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kita masuk ya di bagian terakhir dari pelatihan ini. Bagian ketiga ini kita akan berbicara tentang geowisata ya dan geotrail di kawasan Geopark Kebumen. Terus kemudian kita akan bahas sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya peran geopark di dalam pengembangan ekonomi. Jadi bagaimana Geopark Kebumen ini bisa menjadi lokomotif pembangunan ekonomi daerah. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu kita lihat dulu film berikut ya.
Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita melihat film, ya, tadi adalah film yang terkait kawasan-kawasan geopark yang dilakukan penilaian, dan itu ada geotrail, ada 3 geotrail. Nah, geotrail itu yang akan dikembangkan sebagai tempat untuk geowisata. Yang lalu kita sudah berbicara bahwa kalau kita berbicara tentang geowisata, maka ada 3 komponen utama. Ya, jadi di situ ada 3 komponen utama. Komponen di dalam geowisata itu menyangkut komponen abiotik, biotik, dan culture. Ya, jadi ini yang akan kita bahas. Ya. Kemudian geotrail itu sendiri apa? Geotrail sendiri adalah jalur geowisata dan itu harus bertema. Ya, dan dibuat itu di dalam kawasan geopark, terutama dengan mengkombinasikan komponen-komponen abiotik, komponen biotik, dan komponen budayanya. Sehingga di dalam geotrail diharapkan punya tema dan punya irama yang enak. Tidak melihat batuan semua, tidak melihat budaya semua, tetapi antara budaya, antara culture, kemudian biotik, ya, dan juga terkait juga dengan batuan dan geologi yang lainnya. Jadi itu yang diharapkan kalau kita punya geotrail yang bagus, kita bisa menyusun itu. Dan setiap geosite bisa juga membuat sub-sub geotrail di daerah itu, sehingga apa? Sehingga tujuan wisata di satu lokasi itu akan bisa berkembang. Ya, misalnya di kawasan utara, mungkin di kawasan PI, Karangsambung, jangan hanya PI, tetapi paket-paket di situ dikembangkan. Nah, paket itu menjadi penting sehingga lama tinggal masyarakat atau kunjungan wisata menjadi lebih panjang. Nah, kalau paketnya berkembang, wisatawan di situ tertarik dengan pola-pola semacam itu, tentu menjadi ekonomi menjadi berkembang. Dan kita tahu bahwa dari kajian-kajian masa kini, bahwa model-model wisata yang bukan mass tourism itu akan semakin disenangi. Wisata semacam penjelajahan, geowisata, ya, dan tantangan-tantangannya, ya, di dalam kemasan quality tourism, pariwisata yang berkualitas, itu akan semakin disenangi di masa depan. Jadi wisata ke depan itu bukan hanya selfie keindahan, tetapi ada value di situ, ya. Value itu menjadi kenangan, ya, yang akan dibawa, dan itu akan berlangsung terus dari satu masa ke masa lain. Baik, kalau kita melihat tipologi wisatawan, maka ya tentu ada wisatawan yang sifatnya umum. Nah, ini umumnya adalah wisatawan yang selfie. Kemudian wisatawan yang sifatnya ekspor, ini tentu sangat khusus. Semakin expert di situ interpretasinya harus semakin bagus. Semakin umum maka nilai hiburan. Nah, ini kita harus melihat keseimbangan ini. Jadi suatu tempat wisata, satu geosite, biosite atau culture site yang ingin mengembangkan ini, maka kita harus mengkombinasikan. Ya, semakin tinggi nilai interpretasinya maka pasarnya lebih khusus. Kalau kita bekerja di geowisata, maka ada gabungan antara aspek hiburan, aspek interpretasi yang berbasis kepada ilmu pengetahuan, itu ada keseimbangan di situ. Ya. Tetapi kalau kita hanya hiburan saja, hanya melihat saja, ya ini pariwisata umum lah, yang menurut saya tidak tepat ini karena akan mengurangi daya dukung kawasannya. Problem sampah, problem lingkungan, dan lain sebagainya. Akan lebih menarik kalau kita mengembangkan wisata-wisata semacam geowisata dari arah sini ke sana. Ya. Mungkin wisatawannya semakin sedikit, tetapi lama tinggalnya akan semakin banyak, dan di situ akan tinggal di sekitar homestay, dan itulah yang kita harapkan. Konservasi semakin terjaga, tetapi masyarakat akan bisa sejahtera dengan model-model semacam ini, dan ini sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata ke depan. Nah, kalau kita berbicara tentang geotrail di Kebumen, ini adalah peta geotrail Geopark Kebumen, ada 3
jalur yang kita rekomendasikan. Yang pertama, yang bagian ke utara, ini ke arah utara, yang berwarna hijau. Ya. Ini adalah geotrail yang kita sebut sebagai The True History of Mother Earth and Plate Tectonic Theory. Jadi ini nilai geologinya lebih tinggi, nilai geologinya lebih dalam. Ya. Karena di sini berbicara tentang histori, ya, tentang ibu bumi, tentang batuan-batuan tua, tentang plate tektonik adalah di tempat ini. Dasar pemahaman tentang geologi kira-kira di sini. Kemudian yang kedua, yang warna kuning, ini adalah geotrail yang terkait dengan gua-gua di bagian selatan, ya, The Cave, Natural and Human Life. Ya. Jadi ini tentang kehidupan manusia dan juga tentang gua-gua di kawasan ini. Ya. Ini tentu kawasan-kawasan budidaya di kawasan Gombong, ya, kawasan culture heritage ini akan banyak dilihat. Kemudian juga kawasan-kawasan sosial ekonomi dan juga kawasan-kawasan gua dan pantai yang banyak didapatkan di sini. Ya, sampai ke arah sini sekitar sampai Menganti. Kemudian yang ketiga adalah temanya tentang the paradise of oceanic warmth and culture. Jadi kehangatan pantai dan bagaimana budaya yang berkembang di bagian tengah sini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu akan menikmati trail ini, maka setidaknya ada 3 hari ini. Ini 1 hari sendiri, kemudian ini 1 hari sendiri, dan ini 1 hari sendiri. Ya, bisa menginap di tempat-tempat itu. Kalau dari sini, ya tentu bisa menginap di bagian utara. Kalau di tengah bisa menginap di bagian pantai di sini. Ya, kemudian di hari terakhir bisa dari sini bisa menginap kembali di Kebumen. Jadi minimal itu Bapak dan Ibu. Tetapi bisa juga di masing-masing sites, misalnya di sekitar Pantai Menganti atau mungkin di sekitar Gua Barat di sini, ya, bisa mengembangkan model-model geowisata, trail-trail geowisata di sini yang lebih spesifik, yang lebih mendalami. Misalnya penelusuran gua itu bisa 1 hari atau 2 hari disertai dengan budaya-budaya yang ada berkembang di situ dan juga tentang keragaman-keragaman hayatinya. Saya kira juga akan menarik itu, ya. Jadi setelah tinggal di sini bisa 2 hari, 3 hari. Ya, kemudian mangrove di sini juga demikian dengan budaya pantainya. Jadi masing-masing geosite, masing-masing biosite dan culture site bisa mengembangkan jalur-jalur paket-paket wisata yang berbasis kepada alam. Ya, syukur iramanya adalah ABC itu tadi, ya, di dalam konteks geopark itu tadi. Ya. Saya kira itu yang menjadi tantangan ke depan sehingga ekonomi masyarakat di sini akan semakin berkembang. Nah, ini beberapa visibilitas yang saya kira sudah ada di kawasan geopark, penanda-penandanya yang menandakan kawasan-kawasan itu adalah masuk di dalam kawasan geopark Kebumen, dan ini menambah nilai terhadap geopark karena salah satu penilaiannya selain unsur warisan geologi yang internasional juga adalah visibilitasnya. Ada papan-papan penunjuknya, ada papan parkir begitu ya. Kemudian juga visibility juga kita lihat misalnya dari panel-panel informasi di masing-masing geosite, ya, yang distandarkan di semua geosite-nya. Kemudian papan penunjuk arah di masing-masing geosite. Jadi jalur yang kuning itu pasti ininya kuning penunjuknya. Jalur yang hijau ini berarti ke arah utara, warnanya hijau. Itu. Kemudian juga ada di tengah-tengah kota kita bisa mendapatkan papan-papan penunjuk semacam itu. Ini satu contoh Bapak dan Ibu yang saya coba kaji. Jadi di utara tadi kan temanya the Mother Earth of Java, ya, the true history of Mother Earth and tectonic plate, gitu kan. Nah kemudian rute itu saya coba terjemahkan di mana toh kita akan sebaiknya melakukan kunjungan-kunjungan itu. Nah, berdasarkan hasil kajian itu, maka ada beberapa titik sebenarnya geosite yang ada di sekitar bagian utara.
kemudian kita nilaikan, kemudian dari nilai itu saya ambil yang nilainya tinggi sebagai tempat-tempat kunjungan. Ya. Dasar penilaiannya tentu berdasarkan asesmen dari Brilha yang dipakai di Kementerian Energi dan Pertambangan yang ada, yang diakui saya kira. Ya, jadi ini kita ambil titik-titik ini dari Kalimuncar, kemudian Pucangan, Parang, kemudian Limestone, kemudian Waturanda, Krakal, Pentulu Indah, ya. Kemudian ada Totogan View juga kita lakukan. Nah, ini kemudian dirangkai, ya. Nah, ini adalah peta geowisatanya, geotrailnya dari arah selatan, peta geologinya. Kita rangkai dari arah selatan, karena kalau dari arah utara tadi kan kebanyakan geosite-nya kan. Nah, dari selatan itu kita bisa dari arah kota nanti ada banyak ada culture yang kita bisa lakukan. Jadi dari pusat informasinya di Kebumen, pusat informasi geoparknya, kemudian di sini ada Batik, ya, kemudian Waturanda, terus di sekitar Karangsambung, ya, kemudian di sekitar Totogan sampai ke arah Pucangan dan Seboro di sana. Dan itu akan bercerita tentang ini, sejarah ini. Sejarah ini akan tergambar semua. Jadi A-nya sangat kuat dan ini membuktikan tentang tektonik lempeng itu tadi. Jadi setelah dari geotrail ini maka harapannya akan tercerahkan tadi setiap wisatawan tentang konsep tektonik lempeng, bahwa ini adalah the glowing mother earth of Java begitu. Nah, ini stop site-nya dimulai dari selatan di Galeri Geopark atau Pusat Informasi Geopark nantinya, dan itu di kawasan di Galeri Geopark kita bisa melihat keragaman geologi, biologi dan budaya, dan apa saja yang di situ ada trailnya semacam apa. Jadi gambaran umum tentang geopark bisa kita dapat. Ya, kemudian ke arah utara ya di di Desa Batik di Gemak Sekti, ya, kita bisa lihat kerajinan batiknya, produknya, masyarakat di situ melakukan aktivitas ekonomi, ya, itu kita bisa lihat secara langsung di situ. Dan ada batik-batik khas di situ seperti batik-batik Jagatan, ya, kemudian Sekar Jagat gitu ya, dan model-model lain yang saya kira ada sedikit ya yang sangat digemari itu. Jadi nanti bisa lewat sini. Nah, kemudian ke arah jalan lebih utara lagi kita bisa masuk ke arah BRIN, ya. Di BRIN itu adalah sebagai satu kampus lapangan yang sekarang saya kira sudah menjadi tempat riset dan juga pemberdayaan untuk mahasiswa, untuk geowisata dan sebagainya. Ada ruang-ruang yang bagus dan juga di sana ada laboratoriumnya, ada penginapannya, dia juga akan menginap di sana ya. Jadi ini biasanya akan dilakukan edukasinya di tempat ini. Mungkin perlu ada presentasi, ada pemutaran film dan lain sebagainya, kemudian melihat koleksi batuan, kemudian juga sejarah tentang batuan di sekitar tamannya. Nah, kemudian ke arah utara, ke arah Totogan, ya, Totogan View, di situ melihat perbedaan antara morfologi yang dihasilkan dari proses subduksi, ya, dengan yang sedimentasi normal di kawasan Totogan di sini, ya. Di situ juga sudah ada papan-papan informasinya yang menggambarkan tentang proses ini tadi. Nah, jadi di tempat ini kita bisa tahu bagaimana sih sebenarnya zona tumbukan itu, ya, dan bagaimana sih hasil dari proses tumbukan itu terhadap batuan di situ. Nah, ini kita bisa pelajari dan kita bisa lihat dari tempat ini. Kemudian setelah itu bergerak kita ke arah site kelima, yaitu Exotic Block of Pucangan Serpentinite. Ini ada serpentinite, dia adalah merupakan batuan yang dihasilkan dari ubahan batuan-batuan dasar samudra begitu, yang kemudian terubah menjadi serpentinit. Di situ juga ada papan-papan informasinya, jalannya sudah bagus dan kita bisa lihat di situ. Kemudian dari situ ke Kalimuncar, ya, atau sering disebut sebagai Watu Kelir, kita bisa lihat bukti-bukti bahwa tempat ini dulu adalah sebagai lantai samudra purbanya, ya, dan ini bisa menarik sekali saya kira
bukti-bukti nyatanya. Orang geologi kalau belum ke sini itu belum sah sebagai seorang geologis. Ya, jadi ibaratnya kalau orang haji itu melakukan tawaf itu sebagai rukun pasti melihat Ka'bah. Nah, kalau orang geologi menjadi geologis itu pasti harus ke Karangsambung dan harus melihat ini. Ya, kalau belum melihat ini berarti belum sah geologisnya. Itu kira-kira. Ya, jadi, tetapi ini adalah bukti kuat dari lantai samudera purba di kawasan Karangsambung, ya, yang kita bisa temukan di sana. Kemudian setelah itu bisa ke stop site 7, ada columnar joint ya, di Gunung Parang. Ya. Di situ juga sudah ada parkirannya enak, kemudian ada penjelasan yang bagus dan tentu di sini perlu pemandu yang memahami tentang kondisi-kondisi geologis yang ada. Nah, setelah dari situ bisa ke Bentulu, ya, Bentulu Indah, kita bisa melihat view yang menarik saya kira. Ada kawasan-kawasan di situ, ada sosial ekonomi, bagaimana memanfaatkan hutan untuk pengembangan ekonomi di masyarakat, dan juga ditawarkan beberapa paket menarik, misalnya mau lihat sunrise ya di pagi hari seolah-olah sebagai perbukitan melihat di atas angin, di atas awan begitu ya. Juga bisa dinikmati misalnya kalau mau berkemah di atas sana, dan saya kira sangat menarik di tempat ini. Di tempat ini juga disediakan atraksi-atraksi jika dibutuhkan terkait budaya dan lain sebagainya, dan juga sudah dikembangkan paket-paket yang sifatnya menggabungkan antara geologi dan juga kesenangan ya di tempat ini. Bisa dipilih berbagai macam. Misalnya ada tubing, ya, ada ATP, ya. Homestay-nya juga di kawasan Karangsambung sebagai salah satu desa wisata itu juga sudah ada dan bisa menampung cukup banyak masyarakat yang menginginkan dengan harga tentu sangat terjangkau sekali. Kemudian setelah dari situ bisa ke arah selatan di depan kampus BRIN, kita bisa lihat ada bekas fosil-fosil lama ya, fosil-fosil laut dangkal yang menandakan bahwa di sekitar umur 55 juta tempat ini kondisinya lautnya sudah dangkal. Kemudian dari situ ke arah selatan kita bisa melihat Waturanda, di situ ada bekas-bekas aliran vulkanik ya, lahar-lahar vulkanik, jadi pembentukan batuan-batuan vulkanik di tempat itu. Kemudian lewat Kali Gending ke arah timur kita bisa masuk ke arah sungai, ke arah pemandian air panas Krakal. Kita bisa berendam di sana, bisa berendam di pemandian air panas. Tetapi sensasinya pemandian air panas ini adalah bukan berasal dari vulkanik, sehingga di situ ada garamnya, dan garam itulah yang menjadikan tempat ini menjadi menarik sejak era zaman Belanda. Jadi pembentukannya bukan dihasilkan dari aktivitas vulkanik, tetapi lebih dikontrol oleh patahan yang dalam yang kemudian bercampur dengan kondisi batuan-batuan di sekitarnya, dan itu terkait dengan kandungan dari tingginya sodium chloride NaCl yang cukup bagus di sana. Dan ini menarik ya Krakal, sehingga bisa dipakai sebagai akhir kegiatan, dan di sana juga ada penginapan sehingga seandainya mau menginap di sana juga sangat layak untuk paket-paket keluarga yang menarik. Itu salah satu gambaran tentang geotrail di bagian utara. Baik, ya. Jadi seandainya itu dikembangkan di bagian tengah, di bagian selatan, dan saya kira sekarang sudah mulai berkembang. Teman-teman Pokdarwis, teman-teman pengelola objek itu sudah mulai kreatif mengembangkan paket-paket lokalnya. Nah, bagaimana poin yang kedua supaya geopark ini memberikan manfaat kepada masyarakat? Nah, bagaimana geopark ini bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi buat Kabupaten Kebumen. Ya. Kalau kita lihat data BPS Jawa Tengah tahun 2024 ya, tentang kemiskinan, maka kita bisa lihat 3 kabupaten termiskin. Ya. Yang pertama adalah ternyata Kabupaten Kebumen. Ya, ini Kabupaten Kebumen warnanya sangat merah yang dicirikan dengan prosentase penduduk miskin sekitar 15,71%. Data tahun 2024 ya. Jadi saya kira data terbaru ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah Kabupaten Brebes dengan 15,60, dan yang ketiga adalah Wonosobo dengan 15,28%.
Data kemiskinan ini tentu valid karena dikeluarkan oleh badan yang memang khusus menangani tentang statistik. Nah, dari data ini, kemudian kita coba lihat Kebumen dari fenomena alam yang tadi kita dapatkan. Maka apa sih sebenarnya strategi untuk menangani kemiskinan paling jelek atau katakanlah kemiskinan paling banyak di Jawa Tengah, yaitu Kebumen ini? Ya, kita harapkan potensi alam itu bisa menjadi penggerak ekonomi, bisa menjadi lokomotif ekonomi Kabupaten Kebumen. Ya. Dan ternyata kalau kita bisa dalami lagi tentang bagaimana sih proporsi tingkat pendidikan Kabupaten Kebumen, ya, ini data juga Juni tahun 2024, kita bisa lihat bahwa sekitar barangkali 7%-an, 7,5 sampai 8%, ini penduduknya belum tamat SD ternyata. Kemudian yang tamat SMP itu sekitar 19%, berarti kira-kira 26 komponen terbesar penduduk Kebumen, ya, itu belum tamat atau sekitar SMP dan belum tamat pendidikan dasar, ya. Jadi sebagian besar penduduk Kebumen itu hanya tamat pendidikan dasar, hanya menapai pendidikan dasar. Jadi ini saya kira juga satu problem bagaimana mengedukasi masyarakat ini supaya lebih tingkat pendidikannya lebih bagus. Nah, kalau kita lihat potensi alam yang ada di Kabupaten Kebumen, maka kita bisa lihat ada potensi tambang. Tadi kita bisa lihat bagaimana sebaran potensi tambang dari batuan-batuan di sebelah utara, Lempung, kemudian batuan-batuan galian di selatan, bahkan ada Gamping di bagian selatan juga yang kita kenal sebagai kawasan bentang alam kars. Apakah ini yang mau kita kembangkan? Ya, tetapi Kebumen tidak punya nilai, ada emas juga ada, tetapi tidak akan banyak, dan itu hanya semacam pon-pon kecil saja sebagai fluvial atau endapan-endapan emas yang sifatnya pleasure di sungai-sungai yang kecil. Ya. Kalau yang cukup besar sebenarnya adalah Gamping. Kalau Gamping berarti kaitannya adalah dengan pabrik semen. Ya. Tapi masalahnya bagaimana? Kawasan itu ternyata sebagian besar berada pada kawasan bentang alam kars. Dan itu di dalam Permen SDM adalah kawasan lindung geologi yang tidak boleh dilakukan proses-proses penambangan tentu di situ. Ya. Nah, artinya ini dari sisi potensi sebenarnya akan sulit dikembangkan. Juga termasuk logam itu juga sangat sedikit. Kemudian yang kedua, yang terbentang luas sebenarnya adalah pertanian. Pertanian itu terbentang luas dari bagian-bagian tengah sampai selatan Kebumen, ya, dan masyarakat Kebumen adalah masyarakat agraris, dan itu adalah sudah terkait dengan sekitar dari era-era kolonial, itu sudah menjadi salah satu lumbung pangan untuk kawasan Kebumen ini. Jadi ini juga potensial. Cuma apakah impact dari pertanian ini? Tentunya harus pertanian yang modern, yang lebih mengembangkan semacam agroindustri begitu ya. Sehingga di situ pertaniannya akan lebih punya nilai ekonomi dibanding misalnya hanya pertanian-pertanian semacam ini ya, sawah dan lain sebagainya yang tentu nilainya tidak akan terlalu tinggi ya. Jadi berbanding misalnya dengan pertanian yang sifatnya perkebunan begitu ya, yang lebih dengan teknologi kekinian. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya. Nah, tetapi untuk meningkatkan itu tentu edukasi pertanian yang sifatnya lebih milenial, lebih modern itu diperlukan. Kemudian yang ketiga, pariwisata berkelanjutan. Nah, ini potensinya sangat tinggi juga. Dari gunung sampai pantai, dari gua juga ada. Ini Kebumen. Dan pantainya juga sangat bagus-bagus sekali. Nilai ilmiah dari gunungnya juga tinggi. Ya, nilai geologinya juga tinggi. Ya, jadi ini potensi yang nampaknya sekarang juga sudah mulai berkembang dan disadari masyarakat. Dan kita lihat di beberapa tempat Pokdaris-Pokdarwis sudah menghasilkan pendapatan-pendapatan dari pariwisata. Tetapi kalau pengembangan pariwisatanya secara umum saja tidak khas, itu juga
daya ungkitnya tidak terlalu besar. Ya, kita mungkin hanya sama dengan kanan kiri kita, atau mungkin kita malah di bawah kanan kiri daerah Kebumen. Oleh karena itu pariwisatanya harus pariwisata yang khas, dan itu harusnya pariwisata yang berbasis kepada pariwisata berkelanjutan. Di dalam konteks ini adalah terkait dengan geopark, semacam geowisata. Di situ ada nilai-nilai khusus, ada konsep-konsep khusus, dan itu levelnya sampai internasional. Sehingga kalau konsep ini, geopark kita menjadi internasional UNESCO Global Geopark, ya, tentu ini akan sangat membantu. Dan saya berkeyakinan bahwa pengembangan pariwisata yang berbasis kepada alam, yang berbasis kepada geowisata, tidak terlalu memerlukan investasi yang terlalu besar, karena justru di sini harus mempertahankan kondisi alamnya. Yang kita tingkatkan adalah bagaimana menata alam, bagaimana menata lingkungan, sehingga orang itu di situ akan nyaman, dan di situ orang akan mendapatkan nilai-nilai lebih, value lebih, bukan hanya datang, berfoto, selesai. Tetapi ada nilai-nilai yang didapatkan kalau orang itu datang berwisata di situ. Dan itu konsep wisata berbasis desa, ya, itu sangat bagus sebenarnya dikembangkan di dalam konteks wisata-wisata geowisata di kawasan geopark. Dan potensinya sangat besar ini. Nah, sehingga apa? Dengan perwujudan geopark internasional global UNESCO, saya percaya bahwa geopark Kebumen akan bisa menjadi lokomotif penggerakan ekonomi. Nah, bagaimana dengan pertanian? Nah, pertanian itu bisa disinergikan. Karena di pertanian itu juga ada pertanian organik, itu juga menjadi lahan yang bagus kan. Di situ juga akan menjadi produktif, menjadi sesuatu yang nilainya menjadi lebih bagus. Ya. Kemudian tanaman-tanaman perkebunan itu kan bisa menjadi cenderamata dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi objek. Sehingga ini sangat sejalan. Nah, seandainya setiap kegiatan di Kabupaten Kebumen bernilai sebagai atraksi wisata, maka setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Kebumen itu akan menjadi atraksi wisata. Dan itu akan menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan secara berkelanjutan. Ini yang diharapkan dari konsep geopark. Memang betul bahwa geopark bukan pariwisata saja. Geopark juga bukan geologi saja. Tetapi geopark adalah pembangunan berkelanjutan yang berbasis kepada konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Harapan besar sudah ada. Kebumen mau menuju internasional UNESCO Global Geopark. Pariwisata berkelanjutan adalah harapan masa depan. Tentu di sini dengan komponen A, komponen B, dan komponen C yang kita bisa rangkai menjadi atraksi-atraksi wisata, di mana setiap kegiatan kabupaten bisa menjadi atraksi wisata di Kabupaten Kebumen, sehingga sepanjang tahun bisa ada atraksi wisata, bisa dikemas, dan perlu branding yang kuat, ya, dengan intensitas yang tinggi, dan juga ada yang dikemas di dalam paket-paket yang sifatnya internasional. Ini data dukung yang lain. Dari Kementerian Parekraf tahun 2020 kita bisa melihat ini adalah pariwisata, dan pariwisata ternyata juga pendapatan nomor 2 sekarang di negara kita, dan itu melampaui pendapatan misalnya dari oil and gas, ya, oil and gas yang cenderung turun ini. Kemudian juga pendapatan dari CPO, ya, itu pariwisata melebihi itu dari tahun 2017, dan sampai sekarang juga demikian. Sehingga tren ini tentu menarik, dan ini adalah penghasil devisa, dan ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kebumen. Nah, ini benchmarking yang selalu menjadi contoh di Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana Gunung Sewu yang merupakan daerah
miskin dengan Kabupaten Gunung Kidulnya, ternyata sekarang mereka bergerak, ya, sudah tidak terbawah kondisi ekonominya di kawasan Jogja, tapi sudah meninggalkan Kulon Progo di sana. Dan di sana bisa mendatangkan 5,5 juta turis mancanegara. Kemudian kalau di tingkat internasional yang sangat dikenal adalah Jeju, satu pulau kecil di Korea Selatan, tetapi bisa mendatangkan 7,7 juta wisatawan. Kemudian Malaysia dengan Langkawinya juga satu pulau di sana yang mendatangkan 3,6 juta. Jadi atraksinya apa? Atraksinya adalah kalau di Gunung Sewu pemandangan, gua, ya, pantai, desa-desa wisata, flower garden gitu, ya semacam itu kan, yang alam-alam begitu. Kemudian di Jeju itu ada karena vulkanik, tentu di situ ada kebundannya, ada museumnya, ya kemudian ada trailnya, ada perkebunan jeruk. Kemudian di Malaysia ada pantainya, ada cable car yang menghubungkan site-site di situ, ada sky bridge, ada boat tour, dan ini sebenarnya di Kebumen juga sudah mulai berkembang hal-hal semacam ini. Ya, amenity-nya ini kita bisa lihat semacam itu. Ya, international event. Jadi setiap geoparknya punya international event. Misalnya Gunung Sewu UNESCO Global Geopark Festival, Jeju International Wine Ensemble Festival, Langkawi International Water Festival. Nah, Kebumen juga harus ada ini. Festival yang bernilai internasional, ya, yang harus bisa punya nilai tinggi dan bisa mendatangkan orang banyak. Jadi ini benchmarking yang nyata, dan saya kira bahwa Geopark memang bisa menghantarkan lokomotif pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan tersebut. Ini kita lihat data geowisata atau wisatawan yang datang di Kabupaten Kebumen. Kita bisa lihat bahwa di tahun ini tentu ada COVID ya di sekitar sini. Ini Geopark Nasional, kita setelah di Geopark Nasional ternyata meningkat 2018. Ini agak menurun karena ada mulai terindikasi COVID ini, ya. Kemudian ini mulai lepas dari COVID, naik lagi, dan tahun 2003 bisa mencapai 2 juta. 2023 tahun lalu, sekarang sampai bulan Juni itu sudah 1 juta, dan saya percaya di akhir tahun ini bisa di atas 2 juta pendatang turis di Kabupaten Kebumen. Nah, coba tinggal quality tourismnya ini memang yang harus ditingkatkan, bagaimana tempat tinggalnya, bahwa Kebumen tidak hanya sebagai transitnya tetapi menjadi desa tujuan wisata, dan itu perlu dikonsep dengan konsep-konsep yang lebih jitu. Perlu juga kerjasama di antara semua stakeholder yang ada di dalam konteks geoparknya. Dan pengembangan wisata, karena itu akan mendatangkan orang, pasti akan mendatangkan uang. Hotel penuh, makanan jalan, industri jalan, kenang-kenangan jalan, tetapi alam terjaga. Itulah yang diharapkan dari wisata di dalam konteks geopark. Ini beberapa gambar tentang geowisata yang sudah berjalan di kawasan utara Kebumen, ya, kawasan gunung di kawasan utara, terutama banyak yang terkait dengan aspek-aspek edukasi. Juga di kawasan selatan, di kawasan Kars, saya kira juga cukup banyak. Ada juga buku-buku yang terkait dengan geowisatanya, ya, dan juga ada terkait juga dengan paket-paket yang ada di masing-masing daerah. Nah, ini juga gambaran tentang turis luar negeri. Sebenarnya turis luar juga sudah mulai datang ke Kebumen, memang belum banyak, ya, memang belum banyak. Tetapi ini embrio ini sudah dipegang oleh teman-teman geosite. Ini di kawasan Menganti, ini di kawasan sekitar Ayah, ini di kawasan desa Gebangsari, ya. Ini desa-desa yang menghasilkan gula semutnya. Ternyata kawan-kawan Pokdaris sudah bisa menjaring hal-hal semacam ini. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi ini, ya, agar wisatawannya ini lebih kualitinya lebih bagus, juga pengelolaannya lebih bagus. Ini tentu perlu kerja bersama. Ini beberapa geoproduk yang saya kira sudah bisa kita dapatkan, dan kualitas geoproduk kita saya kira cukup bagus, ya. Dan ini bisa kita manfaatkan. Masih banyak geoproduk yang lain yang bisa kita manfaatkan, dan itu tentu akan menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, dan ekonomi akan berkembang.
Dan setiap orang datang pasti juga akan mencari cenderamata yang khas, baik batik, baik makanan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi lokomotif perkembangan di Kebumen. Nah, itu kita berharap bahwa Geopark Kebumen yang akan menjadi internasional UNESCO Global Geopark akan menjadi lokomotif pergerakan ekonomi Kebumen ke depan, sehingga buminya lestari dan masyarakatnya sejahtera. Dan saya ingatkan kembali bahwa membangun geopark itu juga seperti membangun suatu negara. Membangun geopark itu juga seperti membangun daerah. Karena konsep geopark adalah konsep pembangunan daerah atau kawasan secara berkelanjutan. Di situ ada buminya untuk kawasan Geopark Kebumen itu tadi. Ada rakyat, masyarakat di situ, ada pelaku-pelaku, ada komunitas, ya, ada Pokdarwis dan lain sebagainya. Ada pemerintah yang mengurusi di situ. Tentu ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga-lembaga semacam itu. Jadi unsur-unsur ini harus ada di dalam Geopark. Itu adalah kerja gotong royong, gotong royong bersama di dalam sistem pentahelix. Ya, di situ ada komponen-komponen tentu terkait dengan akademisi, pemerintah itu ya, sisi pemerintah, kemudian ada komunitas, ya, kemudian juga ada media, ada pengusaha, ya, dan juga terkait juga dengan bidang-bidang yang terkait dengan wartawan begitu, media, ya, untuk memberitakan. Seandainya pentahelix ini bisa semuanya bergerak, maka Geopark itu tentu akan bergerak bersama seperti layaknya satu gotong royong untuk membangun bumi Kebumen menjadi lebih makmur dan lebih terjaga untuk masa depannya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, matur nuwun atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan pemahaman Ibu dan Bapak semuanya, sehingga mari kita bekerja bersama untuk menggapai Geopark UNESCO Global Geopark Kebumen menjadi lokomotif perkembangan ekonomi Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.